BGS Tulungagung Channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe di BGS Tulungagung Channel. Mantap. Yes. Jangan lupa like, comment, and share channel BGS Tulungagung Channel. Salam sejahtera kita studio. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Maras, Ugi Rahayu. Dengan ngantuk ini setunggal mawon nggih, pakai merdeka bareng ngoten nggih. Tapi pun bakar-bakar. Merdeka, merdeka. Matur nuwun. Malah kula sing banter. Muga timbang derek ngajeng ingkang sanget kula hormati saha kula mulyakaken sedaya para pinyesepuh utaminipun Bapak Adi Yuwono, ugi para pamadhar sabda, para narasumber. Ugi ingkang kula mulyakaken para kadang sedaya. Bonggong sanget dalu menika kita saged makan empal wonten pendhapi niki. Merupakan sebuah majelis ilmu, mudah-mudahan ini sangat bermanfaat, yakni tentang pembahasan Pancasila. Kalau krungu tembung Pancasila ini mengkirik gitu loh, mengkirik Pancasila. Namun emane Pancasila yang begitu luar biasa, yang mampu mempersatukan bangsa hingga pada hari ini kita bisa berdiri dan berkumpul di sini. Niku pengetane kok emyek ya. Negara lho ora tau ngeti paling upacara esuk tok. Kalah karo ulang tahun partai. Ini yang bikin saya prihatin. Dan saya acung jempol dan mengucapkan rasa hormat, angkat topi kepada warga Jawa Tipo yang setiap tahun bahkan sebelum Indonesia merdeka selalu mengeti Pancasila. Kenapa? Niki lek mboten klendu mungkin kula rasa. Mulai kapan Pancasila niku enten? Ternyata para leluhur kita dulu sudah mengamalkan Pancasila. Jadi termasuk penggagas Nusantara yang pertama, Raja Singosari yang terakhir yang tadi dibilang Prabu Kertanegara, mulai yang mengadakan istilah Nusantara. Saking sempurnanya beliau sebagai pengamal Pancasila, di dalam serat-serat kuno diceritakan bahwa beliau bergelar Bathara Siwa Buddha. Siwa ini adalah simbol Wisnu, sementara Buddha seorang Buddhisme. Jadi maha dasarnya beliau yang pada saat itu sudah bisa mempersatukan bangsa yang berbeda-beda agama. Cara saiki nu wong jenenge Muhammad Yesus lho dasar. Dasar itu ora enak, nang gereja ora enak, bakar masjid ora enak. Gitu. Ini salah satu bentuk pengamalan Pancasila. Bahkan 1000 tahun sebelum itu Sang Hyang Kamahaya, sinten nggih Sang Hyang Kamahaya nikam nopo sinten? Itu sudah menemukan istilah Pancasila. Jadi Pancasila ini memang benar-benar menjadi falsafah hidup bangsa. Nek cara wong Jawa Dipo niku ngandhake niku nggih dalah kula dudu wong Jawa Dipo. Tapi saya banyak teman di Jawa Dipo. Gelem ora gelem, arep ora arep, wong sak ngalam donya niku kabeh kena Pancasila. Semua. Jadi mulai ketuhanan sampai keadilan. Cuman saja di saat-saat para leluhur dulu mengamalkan Pancasila belum berbentuk sila-sila seperti sekarang. Jadi pada waktu itu Pancasila adalah sebuah wahyu daripada Tuhan
wahyu kang tan kena kinaya ngopo sehingga orang yang mengamal Pancasila ini benar-benar sempurna hidupnya sampai para Kartanegara ini dijuluki Batara Siwa Buddha. Jadi kalau kita bilang Pancasila ini terkait dengan Garuda sebagai pejuang kemerdekaan yang memerdekakan ibunya di dalam cerita Garuda, yang kemudian di kalungnya ada perisai simbol-simbol Pancasila, kemudian mencengkeram slogan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya yang aslinya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangruwa, seharusnya ada di sana sebenarnya. Ini sesuatu yang tidak bisa terpisahkan. Dan Tulungagung menyimpan itu semua. Kalau ada Garuda Pancasila kita sekarang, Tulungagung punya Garuda satu-satunya di Nusantara dan mungkin itu yang tertua, adalah Garuda yang ada di Gua Pasir. Kenapa Garuda di sana tidak ada Wisnu yang menaikinya? Mungkin dulu, mungkin pentasbihan seorang Wisnu itu naik di atas Garuda itu, yang pada saat itu Erlangga barangkali. Yang saya sering naik ke sana hanya untuk meyakinkan ini dijual uang apa orang Garuda ini, karena tidak ada perhatian dari pemerintah daerah untuk melindungi, untuk mengamankan. Bahkan ahli cagar budaya pun juga tidak ada usaha-usaha untuk mengabadikan ini biar lestari bisa dilihat oleh seluruh Nusantara. Dan Tulungagung punya monumen besar Bhinneka Tunggal Ika, yaitu Candi Gayatri yang tadi oleh Pak Wawan sudah dibahas panjang lebar. Kalau saya disuruh menghubungkan Pancasila dengan pedalangan atau di dalam pewayangan, sebenarnya wong Jawa, sebenarnya saya merinding dan iri sekali kalau di sekolah-sekolah dasar, sekolah-sekolah menengah sering diajarkan Bapak Ibu guru bahwa leluhur kita dulu itu belum mengenal Tuhan, jenenge animisme, dinamisme, nyembah kayu waktu itu loro kalau karena leluhur kita dulu sudah mengenal Tuhan dengan baik, bahkan sampai sekarang agama apapun yang hadir di Indonesia itu gelem gelem mesti membaur dengan budaya kita, yakni cara bertuhan ala Jawa, yaitu manunggaling kawula Gusti. Kalau tadi Pak Wawan menggambarkan kalau itu Pancasila di dalam pewayangan adalah sebagai bentuk pendowo, walaupun saya sendiri sebenarnya rodok ora patek cocok. Soalnya wong kula dadi wong kan kaya pendowo ya wegah. Pendowo isara wiwit lahir cilik tinggal bapake tinggal mboke, uripe dititipne, bareng ngono ning oleh Kurawa disiya-siya duwe negara sik setahun dudukne klothok kalah, bareng dihukum 13 tahun. Begitu? Kalau saya cenderung sebagai pelaku seniman dalang yang sering melakukan wayang, saya mengidentikan Pancasila ini yaitu pusaka para Pandawa. Pandhawa iso sekti mandraguna seperti itu dan bisa mengembalikan Hastinapura ke dalam kejayaan kembali di tangan Pandawa karena punya pusaka yang amat dahsyat, namanya Kalimosodo. Orang-orang Muslim ini mengklaim bahwa Kalimosodo ini adalah kalimat syahadat, tetapi sebagai manusia Indonesia miliki wong Jawa, Kalimosodo itu ya, kalimo itu artinya bilangan 5, usodo itu ya penyembuh atau barang limo sing iso mungsadani sami barang kalir, yaitu Pancasila. Jadi Kalimosodo ini adalah Pancasila kata saya, yang membuat Pandawa menjadi sekti mandraguna dan kemudian diidolakan oleh masyarakat seluruh Nusantara di dalam Mahabharata. Jadi itu mudah-mudahan kita sebagai orang Tulungagung
yang kita punya Garudia yang punya sejarah luar biasa dalam kemerdekaan di dalam filosofinya. Kemudian kita punya monumen besar yakni yang ada hubungannya dengan Bhinneka Tunggal Ika Tanghana Dharma Mangrua, yaitu di Boyolali sekarang itu. Kemudian kita lagi menggagas tentang membahas tentang Pancasila. Nah, sudah dipitakon ini, sudahkah kita berpancasila ini? Sudah dipitakon ini tenggeribu. Kalau tadi dibilang ada Trisila, kemudian ada Ekasila yang namanya gotong royong, loh saiki kok boleh enek gotong royong. Sambatan ngedekne omahe setengah hari mlayu saiki. Tanggane ra kelar mangane kok tawani bang kidel saiki. Ora enak lho diteri beras tanggane. Makanya marilah kita yang sudah modal Pancasila ini paling tidak kita bertanya-tanya pada diri kita sendiri, sudahkah kita berpancasila? Dan ini sangat-sangat luar biasa melihat yang Tulungagung, dan kita berada di Tulungagung pada hari ini untuk membahas Pancasila. Mudah-mudahan ini akan berpengaruh besar kepada masyarakat Tulungagung. Mudah-mudahan Tulungagung benar-benar bisa mewujud merupakan sebuah pitulungan yang agung bagi bangsa kita ini, karena Nusantara ini juga berangkat dari Tulungagung. Majapahit yang sedemikian besar dulu, para resi ini berkumpulnya juga di Tulungagung, makanya Tulungagung disebut wilayah Karesian. Jadi ada Gua Selomangkleng, ada Gua Pasir. Kalau kita mau kembali mempelajari sejarah masa lalu, Tulungagung punya andil besar kepada bangsa dan negara ini. Bahkan penggagas Pancasila, penggali Pancasila, Bung Karno ciriane nggih teng Tulung. Ini luar biasa. Mungkin iku mawon yang sakit kula aturaken, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah. Jadi kalau Pak Sumpana tadi selaku dalam Pancasila nomor ya ini wujud Pancasila. Jadi kalau ditanyai Pancasila itu apa, ya ada di dalam diri kita masing-masing. Selama kita bisa mandiri, kita bisa gotong royong, dan kita adalah berdaulat atas diri kita, maka Indonesia akan berjaya luar biasa.